Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami muliakan pengurus daripada Masjid Raudhatul Jannah, perumahan Casa Gardenia, yang kesemuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sehat, sukses, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam diri manusia ada yang namanya setan laknatullah. Dan dalam diri manusia itu juga ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan laknatullah selalu mengajak manusia kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya adalah kebatilan, Pak. Sementara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia selalu mengajak kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan kebaikan dan juga jalan kebenaran. Syaitan laknatullah, ketika manusia itu akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia titipkan tuh satu bentuk was-was. Kenapa? Karena setan dalam diri manusia itu ada dalam aliran darah manusia. Innamas syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Tuh, yang namanya setan ada dalam aliran manusia. Apalagi kalau berbicara tentang zakat, infak, bahkan sedekah. Ketika manusia itu akan bertransaksi sedekah, maka masuk was-was dalam diri manusia. Syaitan laknatullah selalu meniupkan was-was dalam diri manusia. Jangan kamu sedekah, nanti kamu miskin. Jangan kamu sedekah, hartamu nanti habis ludes. Dibuat takut oleh setan laknatullah orang-orang yang akan bertransaksi zakat, infak, dan bahkan sedekah. Sementara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam diri manusia. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu membisikkan kebenaran, selalu mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa da'iyan ila Allah bi iznih. Tuh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia akan bertransaksi zakat, infak, bahkan sedekah, dia bisikan, nanti
Ketika engkau sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, engkau infakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terang alam kuburmu, diluaskan alam kuburmu. Allah Karim. Ini yang terjadi pada diri manusia. Hari ini kita coba mengambil satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah referensi buat kita. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, harta, benda yang kita miliki hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Al-Baqarah 195 tegas. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah, dan hendaklah kalian berinfak, keluarkan harta benda kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kalian berada pada satu titik kebinasaan, berada pada jalan kebinasaan. Harta kalian akan ludes, bahkan jiwa kalian akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahsinu, maka berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, sayang, demen sama mereka orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jangan sombong jadi manusia. Kalau sudah dititipkan harta, ini adalah amanah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kebaikan, anugerah, nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang baik, nikmat, anugerah, rezeki, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia sudah dijamin rezekinya sama Allah. Wa fis samai rizqukum, di atas langitnya Allah ada rezeki yang Allah jamin buat manusia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, di atas buminya Allah juga amanatkan, Allah juga jamin rezeki manusia. Kalau Allah sudah perintahkan wa ahsinu, maka berbuat baiklah. Kebaikan datang dari Allah. Kenapa sih kita nggak berani berbuat baik? Entoh nyatanya orang-orang yang berbuat baik dijamin dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pelit, orang-orang yang nggak mau transaksi sedekah, ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tulhiku wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan kalian berada pada satu titik kebinasaan. Harta kalian bukan hakikatnya milik kalian sepenuhnya, mutlak milik Allah. Kalau Allah merampas, huzmin amwalikum, kalau Allah sudah ambil, mau apa lagi kita bisa? Nggak ada yang bisa mencegahnya. Infakkan harta kita di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah, maka infakkan, sedekahkan, zakatkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya Pak, harta sudah dijamin sama Allah. Di atas langit Allah sudah ada rezeki yang untuk diberikan kepada manusia. Di buminya Allah juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin manusia itu ada rezekinya. Kenapa kita masih pelit? Orang-orang yang takut kemiskinan, ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebuah mimpi yang sia-sia, Pak. Nggak bisa digenggam itu harta, nggak bisa dibawa mati itu harta. Penyesalan kalau dikatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian berada pada satu titik kebinasaan. Manusia akan dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya akan dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti pada manusia yang lain yang punya sifat dermawan. Hadirin, lihat, perhatikan satu bentuk penyesalan manusia ketika dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti orang-orang yang pelit, yang nggak mau sedekah, masuk alam kubur, kuburnya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia mati, dia nyesel.
Lihat ayat Allah menjadi sebuah rekomendasi buat kita hari ini. Apa kata manusia-manusia yang menyesal ketika akan ada kematian dalam dirinya? Bayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka kami akan saksikan segala bentuk transaksi amal perbuatan manusia, mau jelek mau bagus, akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang enggak pernah sedekah akan diberi penyesalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, Rabbi, wahai Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib. Tangguhkan ya Allah, ulur ya Allah, tunda ya Allah kematianku. Buat apa? Fa asaddaqa, kami mau sedekah ya Allah, telat. Udah mau mati, mau sedekah. Nauzubillah summa nauzubillah. Fa asaddaqa, kami mau sedekah ya Allah, wa akum minas solihin, kami pengen jadi orang-orang yang soleh ya Allah. Telat hadir, matinya nyesal, masuk ke alam kubur, akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat-malaikat Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebenaran di dalamnya. Buat orang-orang yang sedekah akan ditambah hartanya, ditambah berkah, jadi kaya insyaallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nih rentetannya panjang sebenarnya kalau mau diungkap. Dari ayat 195, dari ayat 245 Al-Baqarah sampai titik temunya di ayat 261 surat Al-Baqarah. Allah berikan perumpamaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan bagi mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu butir yang ditanam tumbuh menjadi 7 bulir. Dari tiap-tiap bulirnya ada 100 hadirin. Satu berbanding 700 pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ending ayat ini lebih canggih lagi. Apa kata Allah? Allahu yudha'ifu liman yasha. Kami akan berikan lipat ganda pahala yang banyak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha berkehendak. Harta, benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya menjadi amanah. Berapapun Bapak Ibu keluarkan harta, yang penting bismillah biniyatil ibadah. 1000 akan menjadi ganjaran pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yudha'ifu liman yasha. Yang penting tanamkan rasa ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa dan salah kita. Allah buat rezeki kita makmur, kaya kita. Mudah-mudahan Allah buat kaya kita, menjadi sifat dermawan ada dalam diri kita. InsyaAllah kita memiliki satu sikap peduli, bantu. InsyaAllah buat saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua. Kita semua dalam jaga dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dunia dan akhirat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.